Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahida Nurfiana, CGB Angkatan ke-7 akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Susunan slide yang pertama adalah konsep Ki Hajar Dewantoro, kita akan flashback sedikit. Kemudian yang kedua adalah ide atau gagasan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada pemaparan ide beserta alasan kontekstualnya. Yang keempat adalah penerapan ide yang akan saya demonstrasikan yang sudah saya lakukan di sekolahan. Kemudian tantangan dan juga solusinya. Untuk yang pertama, semboyan dari Ki Hajar Dewantoro itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa pendidik itu akan memberikan teladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Kemudian pendidik juga akan memberikan dukungan dari dalam diri muridnya. Dan yang terakhir, pendidik itu harus bisa memberikan dorongan kepada muridnya untuk belajar dan terus belajar. Sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Untuk itulah, beberapa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang bisa kita terapkan dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan kita wariskan sampai nanti. Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu proses menuntun. Kita membebaskan anak untuk belajar, namun sebagai pendidik kita harus tetap memberikan batasan-batasan agar anak tidak terjerumus atau tidak tersesat dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di sini menghubungkan bahwa pendidikan itu akan menghubungkan kodrat alam dan juga kodrat zaman anak sesuai dengan zamannya. Dan yang terakhir yaitu budi pekerti. Dengan memadukan pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Di sini kita juga mengkaitkan dengan peran keluarga. Selanjutnya, ide gagasan apa yang akan saya angkat? Yang pertama dari pertanyaan refleksi, yaitu, sudahkah kita berpihak kepada anak? Nah, untuk menjawabnya, yaitu ada satu ide gagasan bahwa sebagai pendidik kita harus berpihak kepada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik? Yang pertama, pendidik harus menuntun, bukan menuntut. Ya. Karena pada akhirnya angka itu bukanlah segalanya. Anak itu butuh pengalaman belajar yang bisa diterapkan dalam dirinya dan juga di masyarakat. Selanjutnya yaitu karena bermain itu merupakan kodrat anak, maka guru harus memahami karakter anak. Jadi kita tahu bagaimana karakter anak yang kinestetik, yang auditori, dan yang visual. Kemudian membebaskan anak tetapi tetap memberikan batasan ya sesuai dengan proses menuntun tadi bahwa kita tetap membiarkan anak untuk belajar sebebas-bebasnya dari mana saja tetapi kita tetap memberikan batasan agar anak tidak tersesat. Dan yang terakhir, sebagai seorang guru, kita harus bisa mendesain pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang bisa memberikan rasa nyaman kepada anak tanpa tuntutan, paksaan, dan juga yang jelas tetap menyenangkan. Nah, dari ide gagasan tadi yang berpihak kepada anak sesuai pada kodrat alam dan zaman, maka kita akan menghasilkan anak yang benar-benar selamat, benar-benar merdeka, dan siap untuk dipakai di masyarakat dan diwariskan ke selanjutnya. Nah, saya akan memberikan contoh penerapan ide berpihak pada anak yang sudah saya lakukan atau sudah dilakukan di sekolahan kami. Yang pertama yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu contohnya adalah problem based learning, kemudian membuat media pembelajaran berbasis IT, ada juga games edukatif. Selain itu, penerapan pembiasaan 5S untuk menanamkan budi pekerti siswa itu juga perlu ya, paling perlu. Kemudian
ada pembiasaan piket kelas yang menjaga kebersihan seperti itu, dan untuk mengembangkan minat bakat siswa ada ekstrakurikulernya. Nah, di sekolah kami ada beberapa program. Yang pertama adalah program pembuatan pupuk alami cair. Kemudian ada program pendampingan untuk pembuatan telur asin, serta untuk pendampingan penanaman edamame. Ya, di sini kesemuanya itu adalah untuk kewirausahaan dan ketahanan pangan. Selain juga memberikan bekal kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, nah kita juga memberikan bekal untuk bertahan hidup di selanjutnya. Kemudian, apa saja sih tantangan-tantangan dari ide-ide gagasan tadi? Ada beberapa tantangan yang saya ajukan. Yang pertama yaitu masih banyak di sekolah kami itu guru-gurunya masih pakai yang teacher center, bukan yang student center. Kemudian tidak semua guru juga memahami konsep dari Ki Hajar Dewantoro, bagaimana filosofi pendidikannya. Kemudian tidak begitu banyak variasi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian tidak semua guru dan siswa terbiasa dengan IT, ya, masih gagap dengan IT tentang games edukatif ataupun games yang berbasis IT. Nah, yang terakhir ini yang menjadi tantangan utama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah, ya, karena tadi teacher center, tidak variatif juga dalam pembelajaran, dan juga hal-hal baru tidak dimasukkan. Gitu. Nah, untuk menjawab tantangan ini ada beberapa solusi yang saya ajukan. Solusi yang pertama yaitu guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dengan mengkombinasikan IT, ya, sesuai dengan zamannya anak gitu. Selain itu juga model pembelajaran harus perlu juga divariasikan karena biar anak tidak bosan mengakomodir semua anak yang karakternya auditoris, visualis, kemudian yang kinestetik. Selanjutnya, yang kedua solusinya adalah guru melakukan perbaikan pembelajaran dengan cara yang pertama ada asesmen diagnostik di awal pembelajaran dan asesmen di tengah pembelajaran, serta berdiskusi dengan siswa mau bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Itu adalah salah satu kunci agar sukses di pelajaran selanjutnya gitu ya, sehingga anak bisa merdeka, bisa selamat gitu. Dan solusi yang ketiga yaitu guru mengikuti pelatihan pedagogi dan profesional. Ketika guru melakukan pelatihan seperti workshop, seminar, nah itu bisa meningkatkan keterampilan mengajar dengan memvariasikan metode dan model pembelajaran. Untuk profesional tentunya juga menambah hasanah keilmuan yang terbarukan karena ilmu itu akan berkembang terus selamanya gitu. Dan yang terakhir, sebagai seorang guru kita itu tidak boleh lengah dalam memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak didik kita. Seperti tadi penerapan 5S, penerapan literasi, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.